Pertanyaan pertama adalah, seutas kawat dengan panjang 1 m membawa arus 1,5 A ketika diberi beda potensial 3 volt pada ujung-ujungnya. Hitunglah hambatan jenis bahan jika luas penampungnya adalah 4 kali 10⁻⁷ meter per second. Nah, maka kita bisa mengetahui bahwa panjang kawat atau L sama dengan 1 m. Kemudian kuat arus listrik atau I sama dengan 1,5 ampere dan beda potensial sama dengan V yaitu 3 volt dan luas penampungnya adalah 4 kali 10⁻⁷ meter persegi. Di sini kita disuruh untuk menghitung hambatan jenis kawat. Maka yang ditanyakan adalah ρ. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus R sama dengan ρ kali L per A, atau R sama dengan hambatan listrik, ρ adalah hambatan jenis kawat, L adalah panjang kawat, sedangkan A sama dengan luas penampung kawat. Sehingga kita menghitung ρ hambatan jenis kawat adalah ρ sama dengan R kali A per L. Dan di sini rumus L adalah pi per I. Jadi ρ sama dengan pi per I kali A kali L. Nah, di sini kita akan menghitungnya, yaitu ρ sama dengan 3/1,5 kali 4 kali 10⁻⁷ meter persegi per 1. Maka sama dengan 2 kali 4 kali 10⁻⁷ sama dengan 8 kali 10⁻⁷ ohm meter. Jadi jawaban dari soal ini yaitu 8 kali 10⁻⁷ ohm meter. Bahwa yang outnya out 1 sama dengan 3 ampere, out 2 sama dengan 3 ampere, dan out 3 sama dengan 3 ampere. Nah, di sini bisa kita lihat input 1 ditambah input 2 sama dengan out 1 ditambah out 2 ditambah out 3. Nah, input 1 dan input 2 belum diketahui, maka akan tetapi out 1, 2, dan 3 sudah diketahui, yaitu out 1 sama dengan 3, out 2 sama dengan 3, out 3 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa tambahkan 3 tambah 3 sama dengan 6, 6 tambah 3 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 9 ampere. Nah, di sini sigma I keluarnya sudah diketahui bahwa 9A, maka yang sigma I masuk harus sama dengan sigma I keluar, dan di sini hasilnya yang sigma I adalah 9A, maka yang sigma I masuk juga harus 9A. Maka di sini 9A dibagi 2 yaitu 4,5 ditambah 4,5. Kenapa dibagi 2? Karena inputnya ada 2 yang belum diketahui, maka di sini kita bisa tambahkan 4,5 ditambah 4,5 sama dengan 9A. Maka hasilnya adalah 9A sama dengan 9A. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu rangkaian di samping menggunakan hambatan identik R. Tentukanlah hambatan pengganti antara titik A dan B. Kita lihat gambarnya ya. Di keterangan bahwa hambatan identik R, maka semua hambatan yang ada adalah R. Dan kita akan mencari hambatan pengganti antara titik A dan sari. Agar nggak bingung, kita akan menambahkan nomor dahulu.
ini adalah hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan 4, hambatan 5, hambatan 6, dan hambatan 7. Nah, di sini kita akan mencari paralel. Nah, di hambatan 1 dan 2 kita akan mencari paralel. Maka di sini RP1 atau rangkaian paralel 1 sama dengan 1 per R1 ditambah R1 per R2. Maka sama dengan 1R ditambah 1R. Masih sama bentuknya 1 per RP1, maka hasil dari RP1 sama dengan setengah R. Nah, sekarang kita lanjut ke seri. Nah, seri ini adalah hambatan 4, hambatan 3, hambatan 5, dan RP1 yang telah kita tadi hitung. Kita akan menghitungnya, yaitu RS1 sama dengan R4 ditambah R3 ditambah R5 ditambah RP1 yang telah kita hitung tadi. Maka RS1 sama dengan R tambah R tambah R tambah setengah R sama dengan 3 setengah R. Kalau dibentuk desimal kan menjadi 7 per 2R. Nah, selanjutnya kita akan mencari rangkaian paralel 2. Nah, di sini yang kita cari yaitu yang hambatan 4 ini 5, dan sekarang akan ditambahkan dengan hambatan 6R. Dan di sini kita akan hitung 1 per RP2 sama dengan 1 per RS1 yang tadi kita telah hitung ditambah 1 per R6. Maka 1 per RP2 sama dengan 2 per 7R ditambah 1R sama dengan 7 per 9R. Maka RP2 sama dengan 7 per 9R. Sekarang kita akan menghitung rangkaian total. Kan tadi sudah semuanya hambatan kita jumlahkan, tinggal rangkaian 7. Nah, kita akan menghitung rangkaian total sama dengan R7 ditambah RP2 sama dengan R ditambah 7 per 9R. Maka hasilnya adalah 16 per 9R. Nah, itulah jawaban pada soal ini. Kita lanjut, bisa kita lihat di gambar. Nah, dari gambar di atas, hitunglah besar arus masing-masing cabang. Yang ditanyakan yaitu I1, I2, dan I3. Nah, untuk mencari I3, yaitu I3 sama dengan I1 ditambah I2. Di sini kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sekarang kita akan mencari loop 1 dengan rumus sigma GL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita di sini yaitu negatif 2 ditambah 4 ditambah 8 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 0. 4 I1 ditambah 8 I3 ditambah 2 sama dengan 0. 4 I1 ditambah 8 I1 ditambah 8 I2 ditambah 2 sama dengan 0. 12 I1 ditambah 8 I2 ditambah 2 sama dengan 0, dan
12I1 ditambah 8I2 sama dengan negatif 2. Maka loop 1 hasilnya yaitu negatif 2. Sekarang kita lanjut menghitung loop yang kedua, yaitu dengan rumus yang sama. Negatif 21 ditambah 4 ditambah 8I3 ditambah 6I2 sama dengan 0. Negatif 17 ditambah 6I2 ditambah 8I3 sama dengan 0. Dan negatif 17 ditambah 6I2 ditambah 8I1 ditambah 8I2 sama dengan 0. Dan negatif 9I2 ditambah 8I1 sama dengan 17. Maka hasil dari loop 2 adalah 17. Dilanjut dengan eliminasi first 2 dengan 3, yaitu yang ini yang kedua dan ini yang ketiga. 12I1 ditambah 8I2 sama dengan negatif 2. 8I1 ditambah 9I2 sama dengan 17. Kita akan menghitung ini juga, yaitu 24I1 ditambah 16I2 sama dengan negatif 4. 24I1 ditambah 4 2 Li2 sama dengan 51. Sama dengan negatif 26. I2 sama dengan negatif 55. I2 sama dengan negatif 55 per negatif 26 sama dengan 2,1A. Jadi hasilnya adalah 2,1. Dan sekarang nomor terakhir. Nah, dengan soal 2 bola lampu masing-masing bertuliskan 60 watt per 120 volt dan 40 watt per 120 volt. Jika kedua lampu dihubungkan seri lalu dipasang pada tegangan 120 volt, jumlah daya total kedua bola lampu adalah. Maka di sini kita mengetahui bahwa P1 adalah 60 watt dan V1 adalah 120 watt dan P2 sama dengan 40 watt dan V2 sama dengan 120 watt dan wattnya tegangannya adalah 120 watt. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah daya total yang ditanyakannya. Dan di sini ada rumusnya. Dengan rumus P sama dengan V1 per R, atau ada juga R sama dengan V2 per P. Nah, kita langsung aja hitung R1-nya. R1 dengan rumus R1 sama dengan V1 pangkat 2 per P1 sama dengan 120 pangkat 2 per 60 sama dengan 14.400 per 60 sama dengan 240 ohm. Maka bola lampu pertama adalah 240 ohm. Dan hambatan yang kedua yaitu dengan rumus R2 sama dengan V2 pangkat 2 per P pangkat 2. Taruh di sini. Sama dengan 120 pangkat 2 per 40 sama dengan 14.400 per
40 sama dengan 360 ohm, dan ini hasil dari bola lampu yang kedua. Nah, sekarang kita akan menghitung hambatan total dari kedua lampu tersebut, yaitu R1 ditambah R2 sama dengan 240 ditambah 360 ohm sama dengan 600 ohm. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah daya total kedua bola lampu, yaitu dengan rumus P sama dengan V pangkat 2 per R sama dengan 120 per 600 sama dengan 14.400 per 600 menjadi 24 watt. Maka jawaban dari soal ini adalah 24 watt.